nggak mau jadi orang ketiga karena aku tahu orang tua aku itu cerai karena apa, kayak gitu loh. Orang yang mencintai aku itu karena sensasi, aku ngerasa kayak gitu. Aku yakin ketika aku nggak bekerja di dunia entertainment atau dunia kayak YouTube dan lain-lainnya. Oh gitu. Tapi kalau masih di dunia kayak gini, ada, menurut aku beberapa cowok yang deketin aku tuh kayak gitu terus, kayak gitu. Tapi masih ada dong ya, bagaimanapun juga kita masih manusia gitu, kayak masih manusia, kadang-kadang pas baca tuh masih gitu. Iya, ada sih. Dimana kalau pembulian itu ngebully aku yang istilahnya aku tuh nggak mau dibilang pelakor, kayak gitu loh. Pokoknya intinya masalah percintaan kayak gitu aku masih kayak agak lebih sensitif sih. Jadi kayak tombol panasnya deh ya, kalau lagi ngocehin itu tuh kayak langsung kena gitu. Iya, langsung kayak seakan-akan kayak ih kenapa sih, kayak gitu loh. Tapi kalau misalnya masalah yang lain itu ya us biasa. Kenapa itu menjadi tombol panas kamu? Apakah gara-gara yang settingan tadi kamu bilang itu? Bukan, mungkin masalah perceraian kali ya. Aku nggak mau jadi orang ketiga karena aku tahu orang tua aku itu cerai karena apa, kayak gitu loh. Aku nggak mau kayak gitu, dan aku mungkin sampai sekarang aku belum nganu itu juga karena aku takut orang ketiga, kayak gitu. Jadi kamu ada trauma tertentu terhadap kondisi perceraian, berpisah, itu terjadi umur kamu berapa, Oke? Ya dari kecil, cuma aja aku biasa aja kayak gitu. Cuma aku lebih kesini, aku lebih memilih kalau misalnya aku berada di dunia maya terus, orang yang mencintai aku itu karena sensasi, aku ngerasa kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku istilahnya nanti suatu saat kalau misalnya makanya aku sekarang kayak lebih berat ke cinta, kayak aku lebih milih ya udah kerja dulu aja, kayak gitu. Ada sih yang aku sembunyikan dan aku nggak bisa cerita kayak gitu. Nggak apa-apa. Dan balik lagi yang tadi, kayak ini kadang-kadang memang gini, kayak pada saat secara psikologis gitu ya, kondisi kejiwaan kita ketika ada satu kondisi yang cukup menantang, berat terjadi di masa kecil, kita tuh kayak bawa-bawa trauma masa kecil kalau di psikologi bilangnya, gitu. Dan itu terjadi pada saat umur kamu berapa? Kalau boleh tahu untuk memetakan. Sebenarnya aku tuh nggak yang terlalu gimana masalah perceraian. Cuman karena aku itu dari kecil udah dibully, aku nggak mau kalau misalnya aku nikah, aku punya anak aku bercerai terus anak aku kayak aku. Gitu loh. Itu yang aku takutin. Makanya aku oke lah, nanti kalau aku menikah ketika aku udah istilahnya aku punya kehidupan lain di belakang dunia maya, kayak gitu loh. Tapi kamu yakin kan kamu akan menemukan orang yang akan mencintai Keki terlepas dari sensasi, bukan sekedar pansos? Kamu punya keyakinan itu nggak, Ke? Aku yakin ketika aku nggak bekerja di dunia entertainment atau dunia kayak YouTube dan lain-lainnya. Oh gitu. Tapi kalau masih di dunia kayak gini, ada, menurut aku beberapa cowok yang deketin aku tuh kayak gitu terus, kayak gitu. Bahkan kemarin aku sempet deket sama cowok yang kayak 1 bulan deket, bener-bener deket banget. Aku ngerasa dia itu positif. Ternyata pas waktu aku ke Jakarta, dia bilang, Kiki aku mau ketemu kamu, aku bawa kameramen ya, kita foto bareng dan lain-lainnya. Oh no, ternyata dia cuma kayak manfaatin aku ya, kayak gitu. Makanya aku pernah bilang kalau aku ini yang kamu bilang settingan itu, Ke? Ya. Semenjak saat itu aku nggak berani istilahnya pacaran dulu atau kayak gimana, karena aku ngerasa semua cowok sama. Semua cowok deketin aku sensasi, kayak gitu. Dan akhirnya kamu bisa tahu settingan karena itu, dia mau bawa kameramen. Membuat kekuatan aku itu dimana cowok yang deketin aku, ayo buat video, ayo foto bareng ya, ayo foto bareng nanti aku tag dan lain-lainnya, kayak gitu loh. Aku nggak mau pacarannya
istilahnya aku umbar di dunia maya itu aku pernah sampai bilang kalau aku nggak mau kayak gitu. Oke, kalau gitu, kalau kamu membayangkan masa depan ya, kalau misalnya memang kamu nggak mau nih gitu tekadnya nggak mau menjalani dunia ini terus-terus, kamu membayangkan masa depan tuh kamu akan bekerja apa, ngapain gitu, kebayang nggak 5 tahun dari sekarang gitu Ke? Aku kebayang kalau misalnya aku bakalan istilahnya punya usaha. Aku belum tahu sih usaha apa, tapi aku udah istilahnya tanya-tanya, ngerancang sama mama, next aku kerja apa, karena aku nggak mungkin istilahnya lagi-lagi di dunia entertainment karena terlalu sulit menurut aku untuk mencari masa depan, maksudnya kayak mencari sebuah jodoh di ketika aku berada di dunia entertainment kayak gitu loh. Tapi belum tahu nih ya usaha apa. Mungkin kayak usaha pertanian kayaknya ya, kalau nggak gitu, ya kalau nggak gitu di make up, tapi kayak jual beli make up kayak gitu. Tapi di proses ini ada nggak sih kamu jadi beneran serius tuh belajar make up gitu, karena kan kamu cinta banget tuh dengan dunia itu ya? Iya, belajar bener-bener make up dan lain-lainnya. Iya. Seneng nggak? Seneng. Dan itu masih kamu lakukan sampai sekarang? Iya. Iya, aku sering make up sih. Apalagi kalau misalnya aku lagi galau atau kayak gimana, aku lebih ke make up yang emang bener-bener aku buat make up aku sebold mungkin kayak gitu. Yang aku ngerasa oh ini cantik kayak gitu. Aku ngerasa kalau aku udah make up, aku udah cantik, aku udah hilang perasaan yang istilahnya gundah atau sakit hati dan lainnya. Tapi kamu merasa kamu yakin nggak kamu cantik dengan keunikan kamu, dengan apapun lah, dengan gaya Keke sendiri gitu, kamu yakin nggak kalau kamu cantik ya? Kalau di depan kamera aku pede, tapi kalau di belakang kamera mungkin agak sedikit ngerasa kalau misalnya istilahnya 55 lah, 50-50 lah. Aku ngerasanya itu, ngerasa diri aku cantik, ya ngerasa diri aku jelek kayak gitu. Kalau di belakang kamera ya. Kalau tanpa makeup Ke? Kalau tanpa makeup, momen apa kamu merasa diri kamu cantik? Kan kadang-kadang gitu, ada orang yang merasa cantik bangun tidur. Gak ada. Ada orang, kamu pas ada nggak? Gak ada sih. Pas habis olahraga, ada juga orang bilang walaupun tanpa makeup, kalau habis olahraga gue ngerasa cantik tuh. Kamu ada nggak tanpa makeup yang kamu ngerasa cantik? Kalau di depan kamera sih, aku meskipun tanpa atau bermake up, aku ngerasa cantik. Tapi kalau di belakang kamera, kayak aku kurang pede aja kalau misalnya aku nggak make up kayak gitu loh. Keluar nggak make up kayak gitu. Tapi kamu pernah nggak iseng make upin mama, make upin doyan? Setiap hari sih, hampir setiap hari sih. Bahkan tanpa aku pengen pun mama aku meminta kayak gitu untuk aku make upin kayak gitu. Ya memang kadang-kadang efek trauma, efek perundungan itu bisa lama sekali gitu. Itu mengikis kepercayaan diri, keyakinan diri kita, konsep diri kita juga kadang-kadang bisa terkikis gara-gara itu gitu kan. Memang ya dalam tanda kutip tuh hebat sekali sih efek dari perundungan tersebut gitu. Nah cuman mungkin itu harus mulai kamu olah kali ya sekarang ya. Karena itu akan terus mempengaruhi kamu gitu kan. Nanti kalau punya anak juga kamu jadi lebih bisa membimbing dia dengan lebih enak gitu, tanpa ketakutan kayak gitu kali Ke. Terus kamu sudah pernah coba untuk pergi cari bantuan profesional untuk mengelola si trauma tersebut, pernah nggak sih Ke? Sebenarnya aku pengen cari sih, cuma ya aku takut kalau lagi-lagi aku takut kalau misalnya aku cari yang kayak gitu-gitu nanti apa ya, aku kurang percaya sama orang gitu loh. Aku tuh tingkat kepercayaanku semenjak saat itu aku kurang sama orang. Aku kalau aku curhat ke A gitu misalnya, bahkan ke sahabatku sendiri, aku nggak mau curhat yang bener-bener curhat mendetail karena aku takut kalau misalnya disebarin ke sosmed dan lain-lainnya kayak gitu. Untuk semua orang yang mungkin sadar atau nggak sadar melakukan perundungan, kamu ada pesan nggak sih buat mereka biar jadi berdasarkan pengalaman kamu sendiri? Jangan melakukan perundungan atau pembulian kalau kamu nggak ingin dibully atau nggak ingin dirundung, karena karma itu pasti ada.
suatu saat orang yang kamu bully, mereka akan lebih tinggi derajatnya di atas kamu. Dan kalau misalnya suatu saat kamu akan menerima karma yang dulu kamu bahagia menertawakan orang yang kamu bully kayak gitu. Untuk korban Kay, kamu mau menguatkan mereka apa? Aku ingin menguatkan apa ya? Kamu anggap bulian itu motivasi kamu agar kamu bisa lebih maju satu tingkat di atas mereka kayak gitu. Terima kasih banget untuk proses berbaginya. Makasih sudah berbagi rasa, berbagi pikiran, berbagi cerita hidup Keke pada pagi hari ini. Saya kirim doa terbaik untuk Keke dan keluarga ya. Tambah sukses ya Keke. Terima kasih.